Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam, Pak. Terima kasih atas kehadirannya Malam, Pak. dalam melanjutkan kegiatan meeting kita malam ini. Saya melihat sengaja men-share ini, tampilan ini supaya bisa kita lihat bersama-sama. Ini produk LKPD yang sudah terupload. Itu ya sudah ada 17 LKPD yang terupload. Dari ke-17 LKPD tersebut, saya belum sempat membaca semuanya. Kemudian produk bahan ajar pun itu juga belum seluruhnya sempat saya koreksi kembali. Nah, tentu hal ini akan terus dilanjutkan. Nah, oleh karena itu tentu saya berharap Bapak Ibu semuanya untuk segera melengkapinya bagi yang belum upload LKPD. Nanti LKPD yang sudah terupload, ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Yang pertama itu, ini sudah sempat terkoreksi ya. Misalnya Ibu Wiwit, itu saya belum melihat semacam rubrik evaluasinya, Bu Wiwit. Iya, Pak, belum. Belum ya? Oke, nanti nah, kira-kira bentuk evaluasinya seperti apa itu nanti, Bu Wiwit? Ada yang unjuk kerja, ada yang rubrik pengetahuan. Ya, tentu begini. Pada intinya, Bapak Ibu itu nanti harus bisa meyakinkan bahwa LKPD itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mana, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya sebuah siswa bekerja tentu ada rubrik evaluasi, rubrik penilaiannya. Kalau memang memerlukan rubrik penilaian yang dibuat detail. Atau bisa juga aspek-aspek yang akan dinilai atau aspek-aspek yang bakal menjadi feedback nantinya bagi siswa untuk proses evaluasi dirinya. Nah, ada juga yang misalnya saya tadi apanya meng-create-nya. Ini contoh LKPD Pak Rizky Almubarok. Rizky sudah sama kita? Iya, Pak.
Oke, Pak Rizky. Saya ingin konfirmasi LKPD yang ketiga ini Halo. contoh saja ya Bapak Ibu ya. Halo, ya. Saya ingin konfirmasi ya. Ini LKPD yang ketiga ini mencapai tujuan pembelajaran yang mana kira-kira itu Pak Rizky? Nah, kalau itu yang pengetahuan, Pak. Gimana Pak? Yang pengetahuannya. Ada terdengar suara saya, Pak? Agak putus-putus. Cek. Bentar, saya coba share lagi. Bentar. Yang ini, ya yang ketiga. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini ada tujuan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan. Kemudian KD-nya mengevaluasi routing statis, konfigurasi routing statis. IPK-nya yang proses, menentukan cara konfigurasi routing statis yang lebih kompleks. Nah, kemudian ada keterampilan menguji hasil kemudian pemboran konfigurasi routing statis. Nah, saya membaca langkah-langkah kegiatan ini kira-kira dari keseluruhan kegiatan langkah-langkah kegiatan ini itu untuk tujuan yang mana itu Pak? Halo Ferdi. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Putus ya. Oh, ya, nah, kira-kira. Ada, Pak, kelihatan, Pak. PD yang ketiga itu. Oke, PD yang ketiga itu. Kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mana kira-kira? Gimana, Pak? Ini kan berapa langkah ya? 5 ya. Nah, 5 ya kan? Ada 5 nih. Ya. Langkah kegiatannya kan ada 5. Iya. Nah, langkah kerja yang pertama cari beberapa artikel. Kan gitu ya? Betul. Nah, kemudian yang kedua analisis artikel tersebut. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi dari adanya routing statis yang kamu ketahui gitu. Betul. Nah, kemudian perhatikan gambar topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan di atas, tulislah informasi yang dapat diperoleh seperti IP address, tujuan, alamat tujuan, informasi topologi jaringan. Yang kelima, identifikasilah pentingnya konfigurasi routing statis sesuai dengan aturan dan prosedur routing statis. Kan ada 5 tuh ya Pak Rizky ya? Ya, betul, Pak. Nah, dari kelima langkah-langkah tersebut sudah disediakan rubrik penilaian LKPD. Yang menjadi pertanyaan bagi saya itu, keseluruhan langkah-langkah kegiatan ini untuk mencapai tujuan pembelajaran pertama. Kalau yang kita uji, untuk, oke, untuk yang apa langkah kegiatannya memang saya pakai yang untuk pengetahuannya aja, Pak. Halo, Pak. Iya, lanjut Pak Rizky. Oh, lanjut aja. Iya. Nah, putus-putus. Ya, soalnya kan kalau untuk saya memasukkan, ya memang ini buat jadi bahan apa ya, pertanyaan saya juga. Sementara waktunya kan memang terbatas.
Nah, kalau saya memasukkan untuk yang keterampilan, memang saya sudah dicantumkan di LKPD yang kedua. Nah, kalau di yang ketiga ini memang saya hanya menguji pengetahuannya aja. Tapi kalau kayak gini boleh Pak, atau memang harus dua-duanya diujikan, pengetahuan dan keterampilannya? Akan lebih baik misalnya kalau bisa memunculkan di LKPD itu untuk mencapai tujuan pembelajaran keduanya. Akan lebih baik seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat secara bersama ya, Bapak Ibu yang lain juga. Misalnya ada tujuan pembelajaran keterampilan. Dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer pada komputer atau smartphone, siswa dapat membuat prosedur laporan hasil konfigurasi routing statis. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan langkah-langkah 5 langkah itu tadi, apakah ini bisa tercapai kira-kira? Ini dapat membuat prosedur laporan hasil konfigurasi, nah gitu ya. Ini kan keterampilannya membuat prosedur laporan hasil konfigurasi. Kemudian coba ini menjadi pertanyaan kita bersama gitu ya. Nah, kemudian secara mandiri siswa dapat menentukan konfigurasi routing statis. Kemudian yang proses, siswa diharapkan dapat menilai aturan routing statis. Ini tujuan pembelajaran. Nah, kembali ke langkah kegiatan yang ingin Pak Rizky maksudkan langkah kerja nomor 1, 2 itu apa kira-kira ya? Apa maksudnya begitu? Nah, itu Pak untuk yang pencarian artikel. Jadi memang saya ingin anak-anak untuk menganalisis dan mencari aturan routing statis di internet. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, apakah mereka bisa menganalisis atau tidak berdasarkan hasil pencariannya gitu Pak. Makanya poin ini yang saya ambil dari tujuannya yaitu yang menentukan aturan routing statik. Analisis artikel yang menuliskan poin-poin inti terdapat artikel gitu ya. Nah, yang ketiga, jelaskan fungsi dari adanya aturan routing statis. Nah, Iya. Begini Pak, nanti skenario pembelajaran Bapak itu seperti apa? LKPD-nya ini dikasih kapan? Gitu. Kalau ini pada saat berarti ini dikasihin pada saat pertemuan Pak. Makanya oke, sekarang lanjut Pak. Makanya untuk saya tidak mencantumkan yang keterampilan memang karena waktunya terbatas itu kan, yang hanya 30 menit itu. Jadi pengalokasian waktu untuk siswa untuk gimana Pak? Saya memahami apa yang Pak Rizky maksud ya. Cuma saya belum terbayang itu kapan siswa mengerjakan langkah 1 dan 2 itu. Nah, itu Bapak maksudnya. Sebelum belajarkah? Pada saat Bapak tampil 30 menitnya atau sesudahnya? Sesudahnya Pak. Jadi saya memberikan arahan dulu untuk siswa memperhatikan arahan saya, lalu bisa mengerjakan LKPD yang saya kasih gitu Pak. Nanti LKPD-nya dikasih ke siswa setelah pembelajaran daringnya ya? Betul. Pada saat setelah saya ngasih arahan Pak. Ya, kan bisa mengerjakan itu dengan Bapak bimbing kan? Iya. Bukan ya? Iya Pak. Nah, berarti itu kan siswa bekerja mandiri secara asinkron kan gitu ya? Betul. Nah, berarti kalau seperti itu
memungkinkan untuk siswa melakukan itu. Nah, kalau misalnya Bapak Rizky ini merencanakan proses pemberian LKPD itu tingkat di saat belajar langsung, maka itu mungkin. Gimana Pak? Nah, kalau misalnya pada saat tatap muka itu diberikan LKPD ke siswa, Iya, waktunya kan singkat tuh ya. betul. Tidak mungkin kan. Nanti maksud saya ini ya Bapak Ibu yang lain juga, Bapak Ibu juga harus mengatur skenarionya pemberian LKPD kapan Siap. dan memungkinkan tidak untuk siswa mengerjakannya. Iya, iya, iya. Jadi yang saya tertarik untuk mendiskusikan ini kepada Bapak Ibu semuanya agar menjadi sebuah pemikiran bersama sehingga nanti tidak menghabiskan waktu yang lama di dalam proses tampil mengajar Bapak Ibu. Itu yang saya maksud ya Pak Rizky ya. Ya, betul Pak. Oke. Jadi begitu yang saya maksud. Jadi memang poinnya di sini adalah bagaimana kita merencanakan LKPD siswa itu bisa dikerjakan siswa secara asinkron. Tapi jangan lupa menyampaikannya ketika nanti pembelajaran tatap muka. Itu yang saya maksud. Oke, gitu ya Pak Rizky ya, Bapak Ibu yang lain. Lalu untuk yang tadi pertanyaan saya Pak, karena waktunya yang singkat itu, apakah yang keterampilan harus dibuat LKPD juga nggak di bawahnya? Bisa saja Pak, bisa. Misalnya Oh, dulu bisa. keterampilan melakukan. Ya. Tapi mungkin Bapak bisa tambah dengan sebuah keterampilan apa, main bedaan atau apa tadi keterampilannya. Gimana Pak? Dapat membuat prosedur laporan hasil konfigurasi ya. Ya. Nah, langkah kerjanya mungkin bisa Bapak tambah. Siap. Mungkin langkah kerja yang ke-6 gitu ya. Nah, kan waktunya asinkron, siswa bisa mengerjakan lebih banyak di rumah gitu ya. Iya. Nah, itu kan bisa ditambahkan langkah kerja yang ke-6. Sehingga dalam sebuah LKPD itu bisa mengakomodir semua tujuan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu. Siap, Pak. Yang lain. Makasih Pak. Oke, Pak Rizky. Itu salah. Jadi Bapak Ibu, ini kan contoh saja ya, contoh yang kebetulan sudah sempat saya baca, saya lihat dan menjadi pemikiran kita bersama gitu ya, Pak, yang menjadi kita bicarakan pada pertemuan malam ini. Ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan Bapak Ibu? Terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum kayaknya belum share ini.
ini sudah. Lihat ya Bapak Ibu ya. Belum, Pak. Share-nya saya terlihat ya. Belum ada Pak, terlihat Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, di sini tandanya sudah. You are presenting to everyone. Tapi Bapak Ibu belum lihat. Mungkin lagi di dalam perjalanan. Masih loading ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah munculkah? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada ponsel kamu yang besar Pak. Aduh, gimana ini? Nah, sambil menunggu kemunculannya, kita coba bincang-bincang aja ya. Saya langsung mungkin ke Pak Taher. Nah, di situ Bapak Taher, di sana akan membuat kunci jawaban LKPD melaksanakan teknik presentasi efektif. Iya, Pak. Nah, rubrik pengamatan slide. Di situ ada aspek pengamatan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada rubrik core ya. Iya, Pak. Baik sekali, baik, cukup, perlu perbaikan. Nah, ada keterangan skor 5, 10, 15, 20 kan gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang kira-kira yang skor 4 baik sekali, yang skor baik, skor cukup, yang skor perlu perbaikan itu batasannya seperti apa Pak Pak Tahir? Ya, jika slide itu memenuhi kriteria yang unsur yang ditetapkan itu, Pak. Nah, maka kita akan melakukan Pak Tahir. penilaian. Silakan lanjutkan. Iya, Pak. Oke, lanjutkan. Nah, jadi penilaiannya itu, Pak, kan kita membuat unsur-unsur gitu, Pak, ya, unsur-unsur untuk melakukan penilaian terhadap presentasi peserta didik. Jadi jika unsur-unsur itu terpenuhi sesuai dengan pembelajaran yang sudah mereka lakukan, maka kita melakukan penilaian di situ, Pak. Nilainya kita tentukan. Ya. Kapan Jadi siswa kalau- dapat angka? Gimana, Pak? Kapan siswa itu kita kasih nilai 4? Kapan siswa kita kasih nilai 3? Kapan siswa kita kasih nilai 2? Kapan siswa kita kasih nilai 1? Nah, Ya. Menurut pengamatan kita lah gitu, Pak. Apakah itu sudah cukup baik atau baik sekali gitu, Pak? nah contoh ya, contohnya di penyusunan slide. Kapan siswa dapat angka 4? Kapan siswa dapat angka 3? Kapan siswa dapat angka 2 atau angka 1? Nah, itu tentunya Pak Tahir itu sudah memiliki catatan tersendiri walaupun belum ada di LKPD itu. Kemudian contoh yang kedua, aspek yang kedua, etika dalam penyampaian. Nah, kemudian saya justru tertarik di aspek yang kelima, Pak Tahir. Tertarik Iya, Pak. ada presentasi. Iya, Pak. Bagaimana Pak Tahir itu membayangkan mengukurnya ketertarikan audiens terhadap presentasi itu sehingga bisa mengkategori siswa dapat nilai 4, siswa dapat nilai 3, siswa dapat nilai 2, dan siswa dapat nilai 1. Dari hasil video yang kita amati gitu, Pak, kita kan bisa melihat respon dari audiens itu.
ketertarikan atau semangat audiens itu untuk bertanya lebih atau melakukan sesuatu terhadap hasil presentasi yang disampaikan oleh peserta didik itu gitu Pak. Kita kan bisa melihat antusiasnya gitu Pak. Kalau suasananya hidup, saling tanya bertanya, berarti kan dia sangat baik gitu Pak. Tapi kalau dia monoton atau ya peserta didik atau audiens pun terasa bosan, kita kan bisa melihat dari situasi raut wajahnya gitu Pak, dari hasil video yang diberikan gitu Pak. Nah, jadi Pak Tahir sudah memiliki cara sendiri atau kriteria sendiri ya untuk mengkategori nilai siswa itu kan? Iya benar Pak. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini itu mesti Bapak mungkin bisa terangkan kita seperti ini. Nah, kalau sekiranya dilakukan oleh orang lain, apakah itu juga bisa berlaku seperti halnya Pak Tahir melakukan? Nah, tentu itu menjadi sebuah kalau rubrik catatan-catatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk rubrik penilaian yang tertulis. Saya meyakini Bapak Ibu memiliki cara dan kriteria tertentu untuk mengkategori nilai siswa. Saya sangat yakin itu. Cuma karena di sini belum terlihat rubrik-rubrik tersebut, tentu menjadi sesuatu yang mungkin dalam hal ini mempertegas kembali saja. Sehingga setelah kita konfirmasi dengan Pak Tahir, ternyata beliau ini memiliki cara sendiri. Setiap item yang dinilai itu memiliki kategori-kategori tersendiri, sehingga bisa mengkategori nilai siswa itu di kategori 4, kategori 3, kategori 2, atau kategori 1. Nah, ini yang perlu kita siapkan, Bapak Ibu semuanya, dalam proses penilaian performance ini. Ini kan namanya semacam performance test. Jadi kita menilai itu dengan rubrik penilaian yang jelas, kategori penilaian yang terukur, dan hal-hal yang kita nilai itu sudah dicantumkan. Sehingga siswa juga nanti bakal bisa menilai diri sendiri. Oh, rupanya saya kurangnya ini. Rupanya ada rubrik penilaian KPD ataukah rubrik penilaian itu nanti di bagian evaluasi Pak? Begitu. Jadi pertanyaannya bagus Pak Jupri. Untuk lembar kerja peserta didik ini tentu kita juga harus memberikan semacam asesmen atau penilaian. Ya tentu tidak mungkin kita biarkan siswa bekerja sendiri tanpa ada instrumen untuk mengukur ketercapaian kerja mandiri siswanya. Nah, untuk instrumen evaluasi itu penilaian secara keseluruhan, baik dari bahan ajar ya sampai di LKPD-nya. Jadi keseluruhan kalau yang instrumen evaluasi pada bagian sesudah ini. Nah, ini khusus untuk penilaian langkah-langkah apa yang dikerjakan siswa di LKPD-nya saja. Begitu Pak Jupri. Siap. Kenapa Pak Jupri? Ada feedback? Ya, yang tadi sudah saya unggah itu kan saya ngambil contoh dari Pak Putra. Jadi di situ belum mencantumkan rubrik penilaian. Nah, paling nanti saya ubah lagi gitu. Ya, akan lebih baik disiapkan lebih banyak amunisinya Pak Jupri. Betul Pak. Ini saya secara konsep itu sebenarnya sudah runut, tapi kalau feedback nyari IPK kemudian tujuan pembelajaran kok akhirnya jadi agak gimana gitu. Jadi terasa muter ketika saya memperbaiki ini ternyata oh ya di bagian bahan ajar ternyata
beda, harus diubah lagi gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kadang-kadang, tapi jangan sampai mikir begini, Pak Jopri. Jangan sampai mikir semakin ditelaah semakin kok kelihatan miskonsepsinya, semakin diputar-putar makin banyak yang terlihat tidak sesuai, lebih baik tidak diperbaiki. Nah, jangan berpikirnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang apa ya? Kita tuh kadang-kadang berpikirnya itu reverse. Sampai tujuan dulu, baru kita mengerti jalannya. Kadang-kadang kita sampai di ujung dulu, baru didefinisikan tujuan dan IPK-nya. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu itu secara keseluruhan mengerti dan memahami apa yang Bapak Ibu lakukan kepada proses pembelajaran itu. Meskipun misalnya perlu revisi kembali, perlu review kembali ke belakang, perlu penyesuaian pada beberapa tempat, ya. Karena saya sangat paham Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh memiliki kesulitan dalam mengkompres materi itu sehingga kompatibel itu 2 jam. Saya sangat menyadari itu. Kemudian memiliki misalnya ada kendala-kendala tertentu sehingga mereduksi cakupan materi yang untuk ini mesti menyesuaikannya. Muncul. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyadari hal itu, sebetulnya Bapak Ibu sudah menyiapkan diri untuk mengetahui apa yang mesti dilakukan. Nah, yang kita munculkan sekarang ini kan apa ya? Sebagai contoh-contoh saja bagi kita semua bahwa begini loh yang kita inginkan, yang kita harapkan, atau seperti yang seharusnya. Kompatibilitasnya mungkin ini dikurangi, ini ditambah. Di LKPD dominan tentang ininya, di bahan aja dominan tentang ininya, di medianya dominan tentang ininya, dan itu bisa saja. Nah, itulah yang apalagi sekarang Bapak Ibu bakal menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran daring. Ini betul-betul apa ya? Saya mengatakan ini tantangan tersendiri lah, kenikmatan tersendiri kita men-switch demikian rupa proses pembelajaran itu menjadi kondisi daring, dan kita itu membayangkan bahwa pembelajaran itu sudah terjadi walaupun belum terjadi gitu. Nah, di sanalah meng-create-nya tuh di situ. Kadang-kadang kita agak mutar-mutar. Wah, ini LKPD kayaknya cocok. Wah, si bahan ajarnya udah bagus nih. Nah, dari revisi tujuan ya bisa saja. Nah, begitu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan atau dikomentari, atau boleh curhat. Kalau biasanya agak berat, nah curhat aja lah. Ya Pak, nanya. Terima curhatan. Pak Elham. Ya, untuk tugas yang kemarin ini Pak, untuk RPP apakah bisa diperbaiki lagi, karena di LKPD yang saya buat ada beberapa perubahan, jadi atasnya berarti harus dirubah lagi Pak. Oh, nggak apa-apa Pak. Nggak apa Pak. Nggak apa-apa. Semakin Bapak menyadari ada yang disinkronkan, Iya. ada yang disesuaikan, sebetulnya tujuan dari pengembangan perangkat bahan ajar itu sudah tercapai. Itu mendikan dari analisis kurikulum, pembuatan RPP, bahan ajar, LKPD, mensinkronkan itu. Nah, kalau Bapak mengatakan ada yang mesti direvisi, ya revisi aja Pak. Memang seharusnya seperti itu.
Jangan membatasi diri untuk untuk melakukan perbaikan. Nah, kira-kira begitulah ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, Pak Ilham. Pak Nurdin, ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, cuman yang modul saya yang tadi Pak, yang sudah Bapak koreksi, yang diproseskan. Ada komentar? Ya, sudah saya perbaiki Pak, sudah saya upload. Kira-kira menurut Pak Nurdin gimana? What should, kalau Pak Nurdin menanyakan ke diri sendiri itu, what should I do-nya itu kira-kira seperti apa? Yang mana itu Pak? Saya melihat tujuan pembelajaran di pertemuan 1 dan 2 itu sama. Kan itu ya komentarnya? Iya. Kira-kira di aspek pengetahuannya. Iya, tidak mungkin dua pembelajaran, dua pertemuan pembelajaran itu memiliki tujuan yang sama gitu. Nah, gitu. Jadi mesti dirubah. Salah satu bahan ajarnya kan beda ya. Yang satu dua kan beda bahan ajar. Nah, kalau bahan ajar itu bukan tujuannya dirubah gitu ya, bukan tujuannya disesuaikan. Sebetulnya dari awal perumusan tujuannya itu yang belum sesuai, sehingga seolah-olah bahan ajarnya yang tidak sesuai, padahal tujuannya yang mesti direvisi. Nah, jadi di materi saya kan tadi 39 itu Pak, masalah produksi animasi kan Pak. Nah, itu kan ada 3 subbatnya, yang masalah praproduksi, produksi sama pasca produksi. Jadi saya pilah-pilah jadi 3 SPP. Nah, di setiap kegiatan produksi itu ada pengetahuan dan keterampilannya juga, Pak. Makanya saya samakan dulu. Jadi kan tidak mungkin pengetahuan di praproduksi itu sama dengan di pengetahuan pada saat produksi. Nah, gitu. Jadi intinya di sana. Gitu Pak Nurdin. Ya Pak, sudah saya perbaiki Pak. Mungkin bisa Bapak koreksi lagi kalau ada yang salah. Oke, baik Pak Nurdin. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum sempat terkoreksi, kira-kira sama, kalau ada kesamaan dalam hal yang mesti dikoreksi, atau justru sebaliknya, Bapak Ibu memiliki keyakinan, wah ini udah relevan Pak, gitu ya, sampaikan saja. Mana tahu saya kan juga tidak seluruhnya detail kata per kata itu saya sempat koreksi. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu ya. Masing-masing Bapak Ibu bahan ajarnya 5 lembar misalnya, ada 30, 150 lembar. Tentu juga tidak mungkin. Saya tentu juga memiliki keterbatasan mengoreksi detail per detailnya. Tapi secara umum, kalau untuk bahan ajar itu, intinya apakah bahan ajar itu sudah relevan dengan tujuan pembelajaran dan IPK. Kemudian kalau yang LKPD, apakah LKPD yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu rencanakan itu sudah mencapai tujuan dari proses pembelajarannya. Itu yang perlu Bapak Ibu yakinkan. Jangan sampai nanti LKPD yang Bapak Ibu buat itu justru tidak ingin mencapai tujuan pembelajaran manapun. Nah, itu apanya? Poin pentingnya di sana. Karena bisa dibayangkan LKPD apalagi 3 untuk 1, 2, 3. Nah, bahan ajar juga 3. Nah, bahan ajar 1 LKPD 1, bahan ajar 2 LKPD 2, bahan ajar 3 LKPD 3. Nah, itu kan mesti satu garis kesatuan, linear dia. Nah, sehingga nanti membuat medianya saya pikir tidak seribet ini, begitulah ya. Yang ribet itu sebetulnya kalau menurut saya adalah perumusan RPP, tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan LKPD. Kalau medianya itu kan untuk mendukung sampai ke siswa. Jadi tidak ada lagi kita bicara tentang IPK-nya sesuai dengan tujuan atau tidak, materinya sesuai relevan dengan tujuan atau tidak, enggak ada lagi bicara tentang itu. Lamanya itu kan di IPK, tujuan dan relevansinya dengan bahan ajar.
Saya pikir besok itu LKPD sudah jadi semua. Sorry, media ajarnya sudah jadi semua. Gitu. Sudah ada itu semua. Saya sangat yakin ya, karena kan lamanya itu di muter-muternya itu di tujuan, di IPK, di bahan ajar kan lamanya di situ. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Didiskusikan, silakan. Iya Pak. Pak Tohirin, silakan. Yang mau curhat boleh Pak ya? Boleh. Tapi ya, Pak, ada dua curhat. Ya, Pak ini di RPP saya yang pertama Pak. Ya. Itu kan dalam perencanaannya pembelajaran itu di sana ada mempelajari modul, berikut ada video juga sebagai pendukung modul. Nah, di akhir itu ada evaluasi menggunakan Google Quiz. Nah, dalam hal ini saya harus mencantumkan di SKPD atau di evaluasi pembelajaran, Pak, untuk soal Google Quiz-nya seperti itu. Tergantung yang Pak Tohirin mau ukur itu yang mana. Kalau keseluruhan materi yang ingin diukur itu di evaluasi. Kalau hanya bagian dari LKPD saja, langkah-langkah di LKPD saja yang mau diukur, tentu di penilaian LKPD. Berarti kalau gitu dalam satu pertemuan itu bisa aja ada LKPD tapi tidak ada evaluasi pembelajaran, atau tidak ada LKPD tapi ada evaluasi pembelajaran, seperti itu Pak. Evaluasi itu mesti ada setiap, jadi begini Pak ya. Ya. Untuk kebutuhan PPL ini itu mesti ada evaluasi setiap pertemuan. Walaupun misalnya indikatornya cuma dikit, tujuan pembelajarannya sedikit, kan hanya 2 jam pembelajaran ya. Tapi mesti ada evaluasi. Ya, KPD untuk mengukur tingkat ketercapaiannya juga mesti ada rubrik penilaian. Ada kunci yang kalau memang dia butuh kunci, ada kunci. Jadi LKPD-nya sendiri itu ada cara sendiri untuk menilainya. Masih bagian dari LKPD. Nah, evaluasi itu keseluruhan materi, keseluruhan bahan ajar. Itu masuk di dalam evaluasi keseluruhan. Nah, jadi maka dari kemarin saya mengatakan LKPD-nya Bapak Ibu itu jangan terlalu sulit-sulit. Jangan terlalu panjang-panjang. Yang penting dia mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi evaluasinya nanti dibuat pakai apa? Pakai Google Form bisa aja. Nah, yang belum terukur kan ukur. Begitu Pak Tohirin. Ada saya belum memahami sepenuhnya apa yang Pak Tohirin sampaikan itu. Yang bisa saya katakan, kalau evaluasi pembelajaran itu keseluruhan. Mungkin di kejadian biasanya itu mungkin Bapak Ibu tuh bikin evaluasi itu setelah 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan kan gitu, mungkin biasanya ya kan. Nah, kalau untuk kebutuhan ini, PPL ini 1 pertemuan 1 evaluasinya. Ya Pak, yang sering saya lakukan kan untuk evaluasi ya, betul, setelah 1 KD selesai. Nah, kemudian kalau untuk pelaksanaan pembelajaran biasanya model job sheet Pak, tapi itu mengarah ke keterampilan, tapi itu gimana Pak? Apanya yang gimana? Enggak, evaluasinya? Ya, saya masih bingung di LKPD ini Pak. Di LKPD harus buat LKPD, tetapi di sana saya di pertemuan pertama itu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Google Quiz. Kan modenya daring Pak di sini. Ya betul. Nah, jadi yang di LKPD itu yang saya cantumkan soal evaluasi pembelajaran atau seperti apa? Ya, tentang apa yang seputar LKPD-nya saja. Misalnya LKPD Pak Tohirin tuh suruh siswa ngapain?
Ya, contohnya di langkah awal itu anak itu diminta untuk membaca modul. Kemudian setelah membaca modul menyimak video. Seperti itu. Nah, di LKPD-nya? Nah, belum buat ya, Pak. Masih bingung. Hasil yang LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Ada enggak yang diberikan peserta didik sesudah mengerjakan LKPD? Tidak ada, Pak, hanya Google Quiz saja. Itu ada namanya tuh, dia kan jawab gitu di Google Quiz kan? Betul. Nah, jawaban siswa itu gimana Pak Tohirin meyakinkan itu sudah benar, masih perlu perbaikan, masih salah? Oh, seperti itu, siap. Dengan cara apa mengukurnya? Iya kan. Nah, itu masih satu rangkaian dari kegiatan LKPD itu. Oke. Nah, kalau evaluasi itu keseluruhannya, keseluruhan materi ajar dari awal sampai akhir. Kan ada saja, misalnya kan bakal ada materi yang tidak di LKPD, gitu begini ya. Ada materi ajar itu mungkin tidak disinggung-singgung di LKPD. Karena LKPD itu, makanya di LKPD kita jangan LKPD itu seolah-olah menggantikan peran keseluruhan materi ajar. Memang dalam waktu perencanaan 2x1 jam ini, 2 jam pembelajaran ini, space-nya itu sempit gitu. Kayaknya kok di materi ajar aja udah selesai semuanya. Di LKPD aja udah tercakup semuanya, aja seperti itu. Tapi tetap kita batasi. Nah, LKPD-nya itu kan salah satu bagian atau salah satu dari proses pembelajaran yang bakal mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Gimana Pak Sairin? Mari ya, sampaikan Pak. lagi. Siap. Mungkin saya menambahkan, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jangan-jangan keraguannya Bapak Ibu yang lain itu juga sama dengan Pak Sairin. Iya, saya menambahkan, Pak. Untuk yang Pak Tohirin mungkin sih bisa melihat ke tujuan pembelajaran pada pertemuan itu. Jadi untuk LKPD-nya dibuat tujuan pembelajarannya apa, begitu nanti LKPD-nya menyesuaikan, Pak. Mungkin itu untuk Pak Tohirin. Kemudian tanya Pak, ini kan kita mau tidak mau itu harus muter-muter antara RPP, bahan ajar, LKPD, sama nanti kemungkinan ya sama evaluasi, sama media pembelajaran juga begitu. Yang saya tanyakan kapan ini penilaian fixnya, karena selama yang kita kerjakan ini kan dinamis begitu, selalu berubah-ubah. Oh, saya menemukan ini akhirnya harus diubah lagi di titik ini begitu. Yang saya tanyakan itu kapan penilaian terakhir fix, biar kita juga ancang-ancang untuk benar-benar sudah mengupload yang sudah benar-benar fix begitu. Jadi tidak ada perubahan lagi begitu. Ya, dia begini Pak. Kalau ditanya kapan betul-betul fix, nah kalau Bapak Ibu itu sudah merasa meyakini bahwa antara KD, IPK, tujuan, bahan ajar, LKPD, media, dan evaluasi itu sudah linear, memiliki fungsi dan peran masing-masing untuk memenuhi KD-nya, itu sudah selesai itu persoalannya. Nah, sudah selesai itu persoalannya. Jadi ketika ditanyakan apakah kapan fixnya itu, ketika semuanya itu Bapak Ibu meyakini itu sudah linear semuanya, sudah satu jalan. Terus satu kesatuan yang membentuk urutan yang
pas lah ya. Oke Pak Jopri, lanjutkan. Ya, nanti kan tetap setiap modul ini juga masing-masing ada penilaian gitu ya Pak ya. Oh, ya. Nah, itu kalau kita misalkan belum benar-benar yakin dan harus ubah lagi kan masih butuh waktu ke depan lah sampai mungkin review terakhir begitu, review akhir untuk modul pembuatan perangkat ini. Berarti selama sampai dengan itu kita masih bisa ubah itu seperti apa ya. Kemudian nanti kalau penilaiannya itu dari dosen menunggu sampai situ ataukah memang ketika sudah dilihat cukup ya begitu, sudah cukup begitu. Ini pertanyaannya ke semua dosen atau ke saya saja? Ya, pertanyaannya sih sebenarnya untuk semua dosen begitu Pak. Karena sejauh ini kan apa ya, kita sudah membuat tapi ternyata begitu pindah ke modul berikutnya ternyata ada yang perlu diganti. Perlu diganti itu kan karena ini nyambung, otomatis yang lain juga harus diganti begitu Pak. Makanya aduh, kok rasanya nggak selesai gitu. Ya, sebetulnya kalau selesai tahapan ini pun masih ada review tuh, Pak. Cuma kalau untuk tahapan bahan ajarnya, ketika ini khusus saya ya, ketika apa yang sudah saya komentari itu Bapak Ibu perbaiki, saya pikir clear di situ. Ya kan fundamentalnya kan yang saya lihat di situ saja, apakah tujuannya sudah sesuai dengan materi. Kan itu ya. Ya yang ingin saya lihat di situ. Nah, kemudian apakah LKPD-nya itu sudah mencapai atau langkah-langkah kerja LKPD-nya sudah mencapai tujuan pelajaran. Artinya kan linear itu, kalau tujuan sudah relevan dengan materi, LKPD sudah mencapai tujuan, ya berarti itu sudah selesai, sudah satu kesatuan itu, tinggal nanti bagaimana membuat evaluasi yang sesuai dengan apa yang seharusnya menurut IPK dan tujuan. Nah, jadi kalau saya ditanya kapan fixnya? Fixnya itu kalau komentar-komentar yang saya berikan itu sudah Bapak Ibu penuhi, itu saja. Fix itu, selesai itu persoalannya. Kalau pingin lama-lama, ya nggak usah aja sih. Nggak usah diperbaiki. Karena kan memang dia semakin kita merunut, meneliti lagi, menganalisis lagi, memang sebetulnya semakin asik kita, semakin menyadari kita, oh rupanya ini belum sesuai, kurang gitu ya. Kurang, seperti itu. Ya nggak apa-apa sih Pak Jupri, nggak apa-apa. Ya nanti pun dalam kenyataan sesungguhnya bisa saja itu ada terjadi penyesuaian lah ya. Tapi secara konsep kita tentu berusaha semaksimal mungkin merumuskan tujuan pembelajaran itu, kemudian mencari materi yang relevan dengan tujuan, kemudian membuat LKPD pekerjaan siswa yang akan mensupport atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita mengevaluasi apa yang sudah kita ajarkan. Intinya di sana. Jadi kan guru itu kan kerjanya 3, merencanakan, melaksanakan. Nah, kalau yang dilihat masyarakat itu guru kerjanya melaksanakan saja. Orang tidak melihat bahwa pekerjaan kita itu merencanakannya itu tidak terlihat, mengevaluasinya tidak terlihat. Orang hanya melihat kita ngajar di lokal saja, padahal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Dan itu harus kita lakukan semuanya, dan itu semua linear. Kalau misalnya kita mengajarkan, membuat bahan ajar yang tidak sampai tujuan, berarti kita seperti orang bekerja keras, sibuk, tetapi tidak mencapai tujuan. Kalau misalnya kita membuat tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan evaluasi,
kita mengevaluasi yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, berarti kita telah menzalimi siswa karena kita mengevaluasi apa yang tidak kita ajarkan. Jadi yang dievaluasi itu adalah apa yang sudah dirumuskan dalam tujuan. Sebab pada intinya evaluasi itu menilai apakah tujuan yang kita rumuskan itu tercapai dan proses yang kita lakukan itu sudah sesuai. Jadi seperti orang sibuk bekerja, banyak orang yang bekerja Bapak Ibu, tetapi dia hanya bekerja menghabiskan waktu saja, tidak mencapai tujuannya. Ya, seperti mutar-mutar tapi tidak mencapai tujuan. Ada orang yang bekerja mencapai tujuan. Nah, kita sekarang itu merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang kita rumuskan. Rambu-rambunya adalah KD. Tidak boleh keluar dari KD. Tingkat ketercapaiannya yaitu indikator. Sejauh mana kita gunakan kata-kata kerja operasional. Kemudian kita evaluasi dengan mengacu ke tujuan pembelajaran dan IPK tadi. Nah, itu dia. Begitu ya, Pak Jufri. Jangan terlalu galau, jangan terlalu lama mutar-mutar gitu. Ya, lanjut aja lah. Terlalu lama mutar nanti nggak selesai-selesai. Tidak pergi kemana-mana gitu. Nah, gimana Bapak Ibu yang lain? Ibu siapa nih? Ibu Ruli, Ibu Vivi Huta Barat, Pak Yosep, Saifullah, Bu Floren Purba. Karena ada yang ingin diceritakan atau dicurhatkan. Itu Pak, kalau masalah curhatnya buat LKPD itu Pak, karena mungkin jarang kami buatnya Pak, dan tidak sesuai dengan terlalu runut sehingga otak saya uyang-uyang dia jadinya Pak. Itu aja loh mungkin Pak. Terus terang bolak-balik bongkar memang Pak. Tapi dari hasil bolak-balik bongkar itu Pak, mungkin akhirnya kami jadi bisa lebih paham lagi untuk membuat LKPD untuk kedepannya. Jadi kalau untuk Pak Jupri tadi yang udah puyeng otaknya gara-gara bolak-balik. Gak apa-apa Pak, namanya pembelajaran. Anak sekolah sana pun kan kalau nggak salah kan disuruh belajar ulang lagi. Ini kita remedinya, itu aja, ambil aja positifnya. Jangan sampai sakit kepala. Walaupun aku sakit juga ya segala. Jadi yang disampaikan Ibu Floren Purba itu sebetulnya saya juga menyadari itu Bapak Ibu ya, misalnya merencanakan sebuah praktikum ya. Karena saya coba langkah ini lama selesainya gitu. Kemudian saya mikir sendiri, kalau dengan cara seperti ini kok lama ya selesainya. Maka saya coba cara lain. Begini, coba cari cara lain. Kadang-kadang udah 3 tahun baru kita nemukan formula yang tepat. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu membuat LKPD itu, yang bakal menjadi panduan siswa bekerja mandiri. Bapak Ibu nanti bakal menemukan, tadi Ibu tahu hal seperti itu gitu ya. Tapi ini kan seolah-olah kita itu mendesain sebuah pusing, revisi lagi sepanjang Bapak Ibu mengerti dan memahami mengapa itu direvisi, sebetulnya Bapak Ibu itu sudah mencapai apa yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu ambil sana, ambil sini, copot sana, copot sini, sementara Bapak Ibu sendiri tidak mengerti apa yang Ibu ambil, gunanya untuk dia ambil, apakah itu cocok atau tidak dengan pembelajaran Bapak Ibu, di sanalah sebetulnya Bapak Ibu sudah mengalami kerugian. Banyak kok LKPD yang tersedia. Saya kemarin kan juga bilang seperti itu, banyak yang sudah ada. Cuma sekarang kan pada intinya ini loh produk saya, kan gitu ya. Inilah sesuatu yang saya rencanakan untuk siswa saya, kan seperti itu. Begitu Bu Floren, saya suka
cara menyampaikan kepuyengannya gitu. Baik, Bapak Ibu, silakan disampaikan, dikomentari kalau masih ada yang ingin disampaikan, dikomentari. Ya, kita kan ini forum untuk mencari bukan kebenaran ya, forum untuk saling berbagi, saling untuk menyadarkan diri masing-masing apa yang seharusnya dipersiapkan, apa yang mesti dilakukan untuk perencanaan proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, gitu. Jadi gini Pak, berkaitan baik, ini Bapak kan, Ibu, kalau ya, Bapak, Bu Floren. Ini kan LKPD kan Bapak yang menilai. Baru nanti kami kan masuk ke selanjutnya apa media ya kan Pak. Media masih Bapak juga yang ngapakan? Iya. Sampai habis. Ya. Sampai habis modul yang KPD, media, baru apa lagi ya? Video, Bapak masih. Evaluasi dulu, Bu Floren. Oh, evaluasi. Ya. Baru video ya, Pak? Video praktik pembelajaran. Itu masih Bapak yang ngapain? Yang menilai? Rasanya enggak. Kalau evaluasi dan video itu rasanya rekan yang lain. Tapi yang penting. Gak apa-apa Pak, mau tanya, mau tahu itu aja kan biar tahu juga. Saya senang kalau misalnya ini kritikan-kritikan ini untuk membuat pembelajaran buat kami juga gitu. Tapi jangan dipuyengkan, itu aja. Walaupun puyeng, tapi jangan dipuyengkan. Nanti kayak kawan Pak Thohirin, ya kan Pak Thohirin, rugi kita ya kan. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sip-sip saja lah. Yang penting Bapak Ibu upload produknya. Saya kembali mengingatkan, pastikan produk yang Bapak Ibu buat itu Bapak Ibu mengerti. Jangan Bapak Ibu ambil yang lain kemudian upload. Ya. Kalau seperti itu, maka pertanyaan saya begini, kok nggak kasihan sama dirimu gitu loh. Berusaha kerjakan yang seharusnya, sebaiknya dan sebisanya. Tidak ada yang salah di sini. Mungkin semakin cepat Bapak Ibu ngupload, saya memiliki waktu juga untuk mengoreksi. Seperti yang tadi, misalnya kan Pak Tahir. Nah, tadi itu kan ada juga Pak Nurdin tadi sempat terlihat tujuan pembelajarannya. Nah, yang seperti itu tidak. Nah, Ibu Wiwi tadi ya sempat terlihat rubrik penilaiannya belum terlihat. Padahal itu di pikirannya Bu Wiwi itu sudah ada cara menilainya. Cuma kan belum terlihat saja di LKPD-nya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu ya. Kita cukupkan saja lah ya pertemuannya malam ini. Nampaknya Bapak Ibu sudah nggak sabar untuk melanjutkan pembuatan medianya. Kalau di jadwalnya besok itu sudah sudah evaluasi. Tapi ya tetap saja lah upload produk medianya. Kita simultan saja mengerjakannya. Baik ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam.